Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Tribudiati Atmaja dengan NIM 105022300074 dari kelas KM 4702. Di sini saya akan mengerjakan latihan soal pertama saya bakal nulis mainnya, rata-ratanya, terus simpang bakunya, kemudian saya bakal nulis ya. Kemudian saya akan transform buat nyari eh, antara, karena ini kita mau jawab yang nomor satu bagian A itu antara 20,50 sampai 24. Jadi saya di sini bakal nulisnya antara 20,50 dan 24,00. Kemudian saya yang ini CDF normal, terus ininya diganti jadi eh, yang paling batas bawah 20, 50. Terus di sini diganti B, terus dikurangi dengan terus tinggal di oke. Terus eh, jawaban ini antara yang di antara 20,50 dan 24 itu sama dengan hasil perhitungan saya secara manual, yaitu eh, 34,13%. Selanjutnya saya akan mengerjakan yang nomor satu bagian B, yaitu lebih dari 24. Caranya masih sama, tapi namanya bakal saya ganti jadi lebih dari. Itu masih ada normal, tapi saya ubah jadi depannya jadi satu, satu, terus sini X, satu, satu, oke lagi, oh wait, lebih darinya saya hapus. Ini eh, hasil dari lebih dari 24 itu masih sama seperti jawaban saya dihitung secara manual, yaitu 15,87%. Selanjutnya saya, sorry, di sini itu samanya dengan hasil di sini ya. Nah, setelah itu saya lakukan pengurangan dengan angka satu, jadi satu dikurang 0,8.413. Hasilnya adalah 0,1587 atau bisa dijadikan persen 15,87%. Selanjutnya saya akan mengerjakan yang kurang dari ini masih sama caranya, tapi akan saya ganti angkanya saja. Kemudian ininya saya ganti jadi masih CDF normal, tapi saya ganti jadi X2 di sini. Yap. Terus tinggal saya okein. Saya ganti lagi desimalnya jadi 2, jadi 2, jadi 4.
Setelah itu hasilnya 3.341. Eh, ini sama lagi. Oh, ini sedikit berbeda dengan hasil penyelesaian saya. Cuman kalau dari perhitungan saya, hasil saya itu berbeda sedikit dengan apa yang ada di SPSS. Di SPSS itu 33,41%, sedangkan yang saya hitung itu 33,36%. Eh, ini adalah hasil dari perhitungan saya di nomor satu. Selanjutnya saya akan mengerjakan di untuk nomor duanya. Yang nomor dua masih sama seperti yang tadi, tapi soalnya berbeda. Cuma saya akan mengulangi langkah yang sama seperti yang tadi. Sampai saat ini karena saya masih eh, mau mengerjakan yang nomor dua bagian A dulu, jadi saya membatasi sampai yang di eh, X2 dulu aja. Jadi untuk S1 ininya ini itu 150 derajat. Kemudian ada simpang bakunya itu 5 derajat. X1-nya itu, sebentar, simpang bakunya saya ubah dulu. Bakunya itu 164. Jadi, oh sorry. Satunya 150 dan 154. 154. Jadi untuk yang transformer ini nomor 2 bagian A itu pertanyaannya adalah antara 150 sampai dan 154. Caranya persis sama seperti yang tadi, tapi seperti biasa namanya saya ubah dan menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi. Namanya saya akan pakai antara 150 dan 154. Kemudian CDF normal, CDF normal. eh, Karena ini antara, jadi saya ngubahnya ke batas bawah. Batas bawahnya itu 150. Terus ini diganti ini. Nah, ini diganti dengan simpang baku. Kemudian minus dan saya copy. Kemudian ini saya ganti aja jadi 154. Setelah itu tinggal saya oke dan saya akan ketemu jawabannya. Jawabannya seperti yang saya katakan tadi, jawabannya masih sama seperti apa yang sudah saya lakukan di perhitungan manual. Eh, Sini sama seperti yang di situ, hasilnya adalah 28,81%. Selanjutnya saya akan mengerjakan di nomor 2. Nomor 2-nya adalah nomor 2 bagian B itu tentang lebih dari 164. Jadi X2-nya saya akan isi jadi 164. Sorry. Selanjutnya saya transform lagi. Hmm, Ini saya isi X, X2. Ini X2, terus tinggal di OK-in. Dan oke, keluar. Oke. Ini hasilnya 99,74. Eh, Terus kalau di hasil penghitungan saya, sebentar, di hasil penghitungan saya, di sini tidak sama, tapi samanya itu di bagian peluang Z eh, kurang dari 2,8. Itu kenapa bisa dia
jadi berbeda dengan hasil yang ada di SPSS karena untuk dapat hasilnya kita harus mengurangi dengan angka satu. Jadi hasilnya adalah 0,0026 atau 0,26%. Selanjutnya adalah nomor 2 bagian C. Bagian C ini, bagian C ini dia pertanyaannya adalah antara 146 dan 156. Jadi karena angkanya belum ada di sini, saya akan tambahin di variabel yaitu X3 dan X4. Kemudian saya ubah ininya jadi 4 semua, biar sama seperti hasilnya. S3-nya akan saya isi dengan tiganya itu batas bawahnya yaitu 146. Kemudian X4-nya adalah batas atasnya. Sorry, sorry, sorry. Batas atasnya adalah 100, batas atasnya adalah 156. Ya, saya akan transform lagi ke variable, terus saya ganti jadi antara antara 146 dan eh, antara 146 dan 156. Selanjutnya ini karena sama lagi kayak di antara tadi, jadi saya hanya mengulangi polanya ini saja, tapi saya ubah angkanya jadi 151, 156 dan 146. 146. Ini dan saya tinggal oke. Hasilnya adalah 6.731. Eh, Kalau dari perhitungan saya terdapat beberapa ada bedanya di hasil, cuman bedanya tipis lagi. Seperti ini hasilnya. Kenapa 0,8 itu kan kalau dari tabel itu hasilnya adalah 0,7.881. Kenapa bisa jadi 0,2? 0,2119 karena di sini kan hasilnya negatif. Kalau negatif itu jadinya harus dikurang. Makanya hasilnya jadi 0,2119. Maka dari itu saya dapat hasilnya 67,30%. Selanjutnya saya akan lanjut di nomor 2 di bagian D. Bagian D itu masih sama dengan di antara, tapi akan saya tambahkan di bagian variabel view-nya yaitu tambahin X5. Kenapa saya tambahin X5? Karena ada variabel baru di sini yaitu angka 162. 162. Setelah itu saya kembali ke transform komputer variabel. Setelah itu saya ganti angkanya jadi 156 dan juga 162. 162. Jadi di sini saya hanya mengganti 156 di sini dan juga 162. 62. Setelah itu saya hanya oke aja. Ya, hasilnya masih, sorry, jadinya saya lupa ganti. Di sini 4. Sini 4. Hasilnya adalah 1169, sorry. Ini persis sama hasil penghitungan manual saya. Di sini ada persis seperti yang ada, yaitu hasilnya adalah 10,69%. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.